selamat pagi. Selamat datang kembali di kampus Universitas Dinas Sarana Informatika. Apa kabar kalian? Masih baik-baik saja ya di pagi hari cerah ini ya. Baik, perkenalkan dulu, nama Ibu Ultra Triana. Ibu yang akan mengajar semester ganjil ini. Ibu akan mengajar mata kuliah Entrepreneurship. Untuk pengertian dari entrepreneurship itu sendiri akan kita bahas di pertemuan kedua, yaitu di minggu depan. Untuk pertemuan kali ini, pertemuan di hari ini, Ibu akan membahas mengenai dasar pemikiran kenapa entrepreneurship itu diperlukan di kampus UBSI. Karena kampus UBSI itu memiliki visi dan misi untuk menciptakan entrepreneur muda, yaitu entrepreneur muda di kalangan mahasiswa dan mahasiswi ingin menciptakan kurang lebih dari 1.000 wirausaha baru. Dengan begitu bisa menciptakan lowongan kerja yang cukup lumayan banyak ya, dan juga ingin menjadikan kampus ini sebagai kampus yang berbasis entrepreneurship. Oke, untuk konsep pembelajaran sendiri di sini sudah tercantumnya di slide kalian sudah tercantum pastinya. Untuk pertemuan pertama, ya di sini Ibu akan jelaskan mengenai kontrak perjanjiannya, tapi kontrak perkuliahan. Di sini Ibu harus menyampaikan ke kalian, karena kan kalian ini kan nanti tidak ada UAS ya, jadi nanti pembagian UAS itu adalah seminar dan entrepreneur fair. Jadi seminar dan entrepreneur fair ini wajib kalian ikuti. Karena kalau dua-duanya tidak kalian ikuti, ataupun salah satunya tidak kalian ikuti, maka nilai UAS kalian 0. Itu akan mengakibatkan nanti di transkrip kalian itu akan kalian lebih tasik ya pastinya ya, gitu. Jadi diharuskan, memang diwajibkan harus mengikuti seminar ini atau webinar dan juga entrepreneur fair. Oke, untuk seminar ini kalian masing-masing mahasiswa wajib daftar di ruang ruang mahasiswa ya. Untuk seminar wajib kalian daftarkan di ruang mahasiswa. Pendaftarannya di tanggal 14 sampai 30 September, atau bisa juga kalian buka di www.bsc.ac.id gitu ya. Dan untuk entrepreneurship, Ibu minta masing-masing kelas dari kelas ini harus membentuk kelompok ya. Jadi satu kelompok itu minimal 5 orang gitu ya. Jadi kalau kelompok ini ganjil bisa satu kelompok 6 orang atau satu kelompok 5 orang. Tapi Ibu sarankan untuk membentuk kelompok masing-masing satu kelompok 5 orang. Jadi kalau misalnya ada yang bagian kelompok gitu ya, nanti bisa tanyakan ke Ibu gitu ya. Nanti Ibu bisa atur mengenai kelompoknya ya. Intinya satu kelas ini wajib kalian membentuk kelompok ya. Satu kelompoknya 5 orang gitu ya, minimal 5 orang. Oke. Kemudian kalian harus ikut entrepreneurship dan seminar. Di sini sudah dijelaskan ya. Kalian bentuk dulu kelompok-kelompoknya, nanti nama-nama kelompoknya kirim ke saya. Nanti saya sebagai dosen entrepreneur akan mendaftarkan kalian ke sini ya, ke dosen.f2.indonesiancreative.id gitu ya. Oke. Kemudian untuk selanjutnya di pertemuan kedua, 5 dan 6 kita akan membahas materi sesuai dengan slide. Kalian pasti sudah ada ya materinya masing-masing ya. Kemudian di pertemuan ketiga kita akan membahas apa itu business plan ya. Pengertiannya juga akan kita bahas mengenai apa itu business plan. Untuk pertemuan 4 dan 7 kita akan membahas mengenai BMC gitu ya. Itu bentuk model kanvas. Apa sih BMC itu? Nanti kita akan bahas di pertemuan 4 dan 7. Untuk pertemuan 8 itu akan diadakan ITS, itu diadakan secara online. Untuk pertemuan ke-9 kita ada entrepreneur fair atau kita seperti bazar.
Cuma karena masih dalam pandemi seperti ini, kemungkinan bazar itu diadakan. Jadi nanti penggantinya adalah masing-masing kelompok diharuskan membuat proposal. Apa sih yang akan kalian bikin nanti, usaha apa sih yang akan kalian buat? Apakah kalian mau buat usaha di bidang jasa, perdagangan, atau industri? Itu diserahkan ke masing-masing kelompok, yang terserah masing-masing kelompok mau membentuk usaha itu usaha apa gitu ya, di bidang jasa, perdagangan, atau di bidang industri gitu ya. Dan nanti setelah kalian membuat proposal bisnis atau usaha, proposal kalian itu harus disubmit ya. Disubmitnya itu di sini ya. Di sini sudah tertera ya, di es2.indonesiancreative.id. Ini kalian submit, otomatis ini ketua kelompoknya ya yang submit ke sini ya. Oke. Tapi sebelum kalian submit proposal usaha atau proposal bisnis kalian mengisi dulu ya pertanyaan-pertanyaan yang terdapat di BNC. Nanti pertanyaan di BNC itu nanti ya, pokoknya kalian bikin dulu proposal bisnisnya. Nanti mengenai pertanyaan-pertanyaan BNC itu nanti ibu akan berikan nanti gitu ya. Oke. Tapi kalian membuat usahanya itu harus berdasarkan ini ya, konsep ini ya, metode ini ya, bisnis model kanvas. Nah, BNC itu apa sih sebenarnya? Nah, nanti ini kita bahas di pertemuan ketiga dan keempat. Tapi kalian dalam membentuk usaha harus berdasarkan ini ya, metode ini ya, bisnis model kanvas. Gitu. Oke. Lalu ibu lanjutkan kembali. Oke. Untuk penilaian, untuk menentukan nilai akhir kalian ya di semester ini ya, kan pastinya kalian ingin mendapatkan grade A, B, C, dan D. Nilai-nilai tersebut diperoleh dari ini. Jadi nilai kehadiran kalian harus 20%, nilai tugas juga 25%, nilai UTS 25%, dan nilai UAS yang paling penting nih, karena dia nilainya paling besar, ini nilai 30%. Jadi 30% ini terdiri dari 50% penghadiran seminar dan ditambah juga 50% nilai entrepreneur fair. Ini 50% entrepreneur ini kalian harus bikin proposal. Ini diwajibkan ya, dua ini ya, seminar dan juga entrepreneur fair. Gitu. Karena ini menentukan nilai akhir kalian nih. Gitu ya. Oke. Kemudian untuk pendaftaran tadi sudah dijelaskan ya, untuk pendaftaran seminar masing-masing mahasiswa bisa daftar di ruang mahasiswa atau di sini www.bec.ui.ac.id. Tapi untuk pendaftaran grup, bukan grup ya, tapi pendaftaran kelompok seperti UF, kalian harus bentuk kelompok dulu 1,5 orang atau 6 orang, lalu kirim data dari itu yang mendaftarkannya ke entrepreneur fair, ya. Oke. Nah, di sini sudah terlihat jelas tadi kita sudah sampaikan, seminar dan entrepreneur wajib kalian ikuti karena ini nilainya 0. Kalian keduanya harus ikuti ya, karena ini mengakibatkan nilai wajib bisa 0 gitu. Nah, untuk pembagian kelompok, satu kelompok itu 5 orang, 5 atau 6 orang gitu. Jika di kelas ini siswanya ganjil, nanti nggak kebagian kelompok bisa ini ya, bisa konsultasi ke ibu nanti biar ibu masukkan ke kelompok lainnya gitu. Intinya satu kelompok ini harus ada 5 orang ya, 5 atau 6 orang. Nah, setelah kalian bentuk kelompok, kalian diskusikan nih, kalian mau bikin usaha apa, seperti tadi ibu bilang, apa mau bikin di bidang jasa, atau di bidang dagang, atau di industri gitu ya. Nanti hasil proposal kalian tadi saya sudah sampaikan nih, di submit ke sini. Tapi sebelumnya kan nanti ada lembaran atau pertanyaan-pertanyaan ini untuk satu itu. Nanti itu kalian jawab dulu. Setelah itu baru kirim ke sini proposal usaha atau proposal bisnis kalian. Nah, untuk bimbingan entrepreneur dan presentasi
sini sudah dijelaskan untuk pertemuan minggu depan, yaitu pertemuan 2, 3, 4, dan 7. Masing-masing kelompok bisa berkonsultasi dengan saya sebagai dosen terkait ya. Kalian bisa konsultasi mengenai usaha atau bisnis yang kalian mau rintis, pengen usahakan gitu kan. Nah, nanti dosen akan memberikan lembar tugas mahasiswa. Jadi saya akan menilai kalian nih dari sisi ide, pemasaran, konsep gitu ya, itu harus kalian cek dengan ya. Oke. Nah, ini entrepreneur fair ini kan dilaksanakan di pertemuan 9 nih. Pertemuan 9 ini kan seperti ada bazar gitu ya. Nah, nanti Ibu akan datang melakukan survei dan penilaian dari masing-masing kelompok. Cuma karena kita masih dalam masa pandemi seperti ini, jadi untuk pertemuan semua ini nanti akan Ibu beritahu kembali ya pastinya ya, apakah tetap ada bazar atau hanya berupa forum diskusi aja nih di pertemuan semua ini, seperti itu. Dan untuk pertemuan yang ke-10 sampai ke-15 itu masing-masing kelompok di kelas ini wajib mempresentasikan usaha kalian. Misalnya di pertemuan ke-10 ada 3 kelompok yang ingin presentasi gitu ya. Nah, masing-masing kelompok bebas sih mau ngambil materi presentasi seperti apa. Mau bidang usaha atau jasa atau komoditi, itu bebas ya kalian ya. Oke, ini foto-foto seminar semua mahasiswa wajib ya mengikuti seminar, dan juga ini entrepreneur fair ya, dimana di dalamnya bisa bazar dari masing-masing kelompok. Jadi kalian bisa lihat contoh-contohnya ya. Ya, di sini kalian bisa lihat ya foto dari entrepreneur fair itu sendiri ya. Di sini terlihat bahwa di sini ada bazar, dan di sini merupakan satu kelompok yang terdiri dari 4 orang, di mana kelompok ini akan berdiskusi mengenai ide apa sih yang akan dibangun, ide apa sih yang akan kalian mau ciptakan nih, atau kalian mau usaha jualan online, atau kalian usaha ini ya catering atau apa gitu ya, terserah kalian, atau kalian mau bikin seperti kerajinan tangan atau kalian handicraft, itu terserah kalian. Di sini tertera jelas bahwa di sini foto-fotonya ya. Nah, ini kalian bisa lihat di sini modalnya, ini omsetnya, keuntungan selama 1 bulan. Kemudian di sini juga terlihat ini foto-fotonya ya, ini profil mahasiswa, ini maksudnya mahasiswa yang ini ya, maksud saya yang satu kelompok ini terdiri dari 10 mahasiswa gitu ya. Cuma kan di sini dimintanya kan, minta oleh Ibu kan satu kelompok itu 5 atau 6 orang gitu ya. Oke, nah di sini kalian kalau punya ide apa untuk mulai bisnis dan usaha, bisa kalian ini bisa baca, dan itu aja yang bisa Ibu sampaikan. Nanti kalau misalnya ada yang nggak jelas bisa tanyakan ke Ibu melalui forum diskusi di e-learning atau melalui group, atau bisa menanyakan ke Ibu melalui Google Classroom. Baik, terima kasih atas pertemuan hari ini. Oke. Nah, nanti di akhir pertemuan hari ini Ibu akan membuat tugas kalian untuk menonton film Nyari Riana Mimpi Cinderella. Nanti resumenya bisa kalian upload ke Google Classroom atau ke e-learning ya. Baik, terima kasih atas perhatian kalian semua. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.